Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini kita akan membahas dua pekerjaan yang saya rekomendasikan. Satu pekerjaannya kita bisa kerja sekali dan terus-menerus bisa menghasilkan. Dan satu pekerjaannya lagi itu ya seperti secara umum lah, kita bekerja dan kita dibayar. Jadi secara nggak langsung kita bisa membangun aset digital di dunia desain. Dan benar-benar enak banget teman-teman di dunia desain itu, karena desain akan dibutuhkan terus-menerus dan sampai kapanpun yang namanya desain itu akan dibutuhkan, mulai dari desain promosi, desain branding, dan lain sebagainya. Dan untuk software yang digunakan adalah Illustrator, kemudian InDesign, Photoshop, dan Lightroom. Ya sesuai dengan skill masing-masing sih, kalau saya pribadi menggunakan software tersebut. Dan bisa dilihat poin-poin dari penjualan yang saya dapatkan, dan di bulan Juli sudah memuaskan juga menurut saya pribadi, dan sudah menghasilkan 4.113,50 US dollar dengan pendapatan total 6.387 US dollar, dan dengan sales sebanyak 243 sales yang konversinya 0,37%. Sudah cukup memuaskan bagi saya pribadi karena kerjanya cuma sekali doang. Dan peluang satunya lagi adalah Upwork teman-teman. Di sini kita bisa bekerja layaknya ya kerja di kantor lah. Kita kerja dan kita dibayar. Setidaknya bayaran di Upwork ini besar-besar teman-teman, dan bisa dilihat dari 122 job aja saya sudah menghasilkan lebih dari 30.000 US dollar yang dirupiahkan kisaran hampir setengah miliar teman-teman. Dan ini real ya. Jadi untuk kerja di Upwork ini kita butuh skill, dan skillnya harus matang juga agar bisa menyelesaikan job-job yang banyak banget tersedia di Upwork. Apabila teman-teman belum mendaftar di Creative Market, teman-teman bisa langsung mendaftar di Creative Market pada bagian Open a Shop di bagian sini. Jadi tinggal masuk ke bagian navigasi Earn, Become an Affiliate, atau Open a Shop. Kalau saya pribadi merekomendasikan Open a Shop. Untuk affiliate-nya sendiri akan bisa kita jalankan apabila kita sudah melakukan Open a Shop. Jadi lebih mudah gitu maksud saya. Apabila di Upwork kita butuh sign up ya. Saya akan bukakan di bagian pojok samping kanan sini teman-teman, sign up. Jadi kita tinggal tekan tombol ini aja, sign up. Dan setelah kita menekan tombol sign up tadi, kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kita tinggal langsung masuk, bisa dengan continue with Google atau menggunakan continue with email. Nah, untuk email ini kita akan butuh untuk mengisi kolom-kolom tertentu yang harus dilengkapi ya. Ya seperti sebagaimana kita waktu melamar pekerjaan lah, ada kolom-kolom tertentu yang butuh kita tulis dan harus dilengkapi sesuai dengan keterangan yang wajib atau enggaknya. Kalau enggak wajib enggak usah diisi, enggak apa-apa. Kalau wajib, wajib diisi tentunya. Kalau menggunakan continue with Google ini juga seperti itu teman-teman. Kita memang langsung bisa mendaftar, akan tetapi ada kolom-kolom tertentu yang wajib diisi, seperti nama harus lengkap dan sesuai dengan KTP, kemudian data pembayaran, dalam arti kita akan mendapatkan pembayaran atau pencairan dari Upwork ini di email PayPal yang mana, dan itu harus sesuai dengan email yang sudah terverifikasi ya, agar tidak terkena limit, dan begitu seterusnya. Ya tinggal diikuti aja isi kolom yang masih kosong apabila wajib diisi, kemudian yang nggak wajib nggak usah diisi. Dan apabila teman-teman masih pemula banget, teman-teman bisa langsung ke Fiverr teman-teman. Situsnya fiverr.com. Di sini teman-teman bisa langsung join dan membuat gig tanpa ada tes dan lain sebagainya sebagaimana di Upwork. Untuk pekerjaan yang tersedia juga nggak kalah dengan Upwork, ada data, ada video animation, kemudian lifestyle, kemudian breathing installation, kemudian ada digital marketing juga, ada bisnis, kemudian ada pemrograman dan teknologi, kemudian ada grafik dan desain. Jadi untuk daftar di bagian samping kanan sini teman-teman ada tulisan join, teman-teman bisa langsung join, kemudian melengkapi data diri dan langsung bisa membuat gigs. Ya setidaknya teman-teman harus punya skill desain terlebih dahulu, dan nggak masalah meskipun masih pemula. Karena di Fiverr ini itu bebas teman-teman, meskipun pemula bisa membuat gigs, tapi kalau di Upwork itu akan difilter terlebih dahulu. Apabila teman-teman sudah mengikuti part 1, part 2, part 3, part 4, dan yang ini kan part 5, kita akan melakukan instalasi software yang dibutuhkan teman-teman di situs adobe.com. Ini situsnya teman-teman, dan kita masuk ke bagian creativity and design di bagian sini. Langsung aja dan kita download yang Illustrator atau Photoshop atau InDesign, mana yang terlebih dahulu terserah lah. Kalau saya pilih Illustrator aja duluan. Waduh, internetnya ini mati sebentar ya.
Nah, ini sedang menghubungkan teman-teman, semoga aja. Nah, sudah terhubung ya. Oke, lanjut kita refresh halaman untuk adobe.com ini. Kita refresh dan tunggu sebentar. Untuk cepat enggaknya ya tergantung kecepatan internet masing-masing ya, karena untuk download itu tidak terpengaruh dari spek laptop yang kita gunakan, tapi kecepatan internet masing-masing, kecuali waktu menggunakan softwarenya. Nah, itu baru untuk nyaman atau enggaknya, nge-lag atau enggak, atau lancar, itu sesuai dengan spek laptop masing-masing atau komputer masing-masing. Langsung aja download di bagian sini teman-teman. Untuk melihat sistem yang dibutuhkan atau standar sistem yang direkomendasikan oleh Adobe di bagian sini ya, System Requirements. Oke, langsung aja free trials. Tunggu sebentar. Nah, ini masih loading. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini sedang mendownload teman-teman, Illustrator Setup EXE. Nah, kalau sudah langsung aja dibuka dan tunggu sebentar. Nah, ini sudah buka tapi masih proses. Nah, di sini langsung aja pilih continue. Kemudian yes. Nah, ini proses teman-teman. Di sini kita pilih sesuai dengan skill masing-masing ya. Dipilih yang profesional atau yang masih pemula atau masih pelajar bisa. Kalau saya itu personal dan hobi. Kemudian continue. Di sini saya pilih ini aja, I have limited experience. Kemudian skip aja di bagian sini dan tunggu sebentar, ini masih proses untuk menginstal. Nah, ini mendownload, downloading and installing Creative Code for desktop. Jadi ini mendownload sekaligus menginstal teman-teman. Kalau Adobe yang lama itu kita bisa download langsung ya, untuk full size-nya 1 GB sekian gitu. Nah, itu langsung diinstal bisa. Kalau sekarang untuk yang baru-baru kita download code-nya terlebih dahulu. Jadi sepasang code-nya diinstal untuk software utamanya, misal Adobe atau maksud saya misal itu Photoshop atau Illustrator atau InDesign dan lain sebagainya. Itu akan bisa kita install melalui code-nya atau Adobe Creative Code. Ini masih 10% sekian. Untuk sesi ini saya akan skip aja ya, karena membutuhkan waktu yang agak lama. Tentu dengan kecepatan internet masing-masing lama atau enggaknya. Kalau teman-teman kecepatan internetnya itu misal 100 MB itu akan jauh lebih kencang. Kalau saya ini pakai hotspot lewat smartphone teman-teman. Nah, ini sudah terinstall teman-teman, bisa dilihat Illustrator installed ya. Di bagian installed ini ada Illustrator, artinya sudah terinstall. Cuma Illustrator aja, yang lain masih belum. Jadi untuk menginstalnya itu gampang banget teman-teman. Di bagian install sini ditekan aja tombolnya, nanti akan melakukan proses dengan sendirinya. Waiting, ini menunggu, nanti akan muncul berapa persen instalasinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini masih 1%, 2%. Kemudian sebentar, nah 3% ya, sesuai dengan kecepatan internet masing-masing lah, karena installing ini dua proses ya, mendownload sekaligus menginstal di laptop atau komputer kita. Kalau sudah terpasang nanti akan muncul di bagian sini teman-teman, di bagian sini kita tekan aja nanti akan muncul. Nah, di sini bisa dilihat ya, Adobe Illustrator 2021 atau 2021. Untuk Adobe-nya sendiri, maksud saya untuk Photoshop yang baru saya install masih 11%. Untuk instalasi Adobe Photoshop saya skip aja ya, karena sama aja waktu install Illustrator ya, kayak gitu prosesnya. Oke, kita tes aja sekarang untuk buka Illustratornya. Bisa di bagian sini atau di bagian atas sendiri, sama aja teman-teman. Nah, ini bisa dilihat proses openingnya. Nah, sudah buka, jadi teman-teman bisa lihat ya seberapa cepat untuk membuka Illustrator itu tergantung dengan spek komputer masing-masing. Untuk rekomendasi saya setidaknya minimal memang RAM-nya itu 8 GB, karena di bagian sistem standar di Adobe-nya sendiri saya akan bukakan biar teman-teman bisa lihat juga. Sebentar, ini saya back dulu. Di bagian sini sebentar, ini belum buka ya. Nah, di bagian system requirement ini bisa dilihat teman-teman, sebentar. Di bagian system requirement ini bisa dilihat teman-teman, sebentar. Ini belum buka ya. Nah, di bagian system requirement ini bisa dilihat teman-teman, sebentar. Ini bisa dilihat teman-teman, sebentar. Ini belum buka ya. Nah, di bagian system requirement ini bisa dilihat teman-teman, sebentar.
Masih loading. Illustrator user guide. Tunggu sebentar. Masih proses. Nah, ini bisa dilihat untuk sistem yang dibutuhkan di sini RAM-nya itu minimal 8 GB, teman-teman. Untuk rekomendasinya 16 GB agar lancar saat menggunakan Illustrator ini. Ya, ini sistem yang diberitahukan oleh pihak Adobe-nya sendiri kepada pengguna Adobe yang versi 2021 ya. Untuk versi lama ya bisa menggunakan spek laptop yang mungkin RAM 4 GB atau 6 GB. Kalau teman-teman punya laptop dengan RAM 4 GB, di-upgrade aja ke 8 GB atau 12 GB, teman-teman. Kayak saya dulu itu RAM-nya 4 GB Asus TP550L, bisa dilihat speknya di internet. Itu saya upgrade hingga 12 GB. Jadi untuk penggunaan Adobe atau Photoshop dan Illustrator dan lain-lain, ya setidaknya yang mencukupi lah untuk spek tersebut itu lancar-lancar aja, teman-teman. Ya setidaknya memang nggak terlalu cepat untuk akses untuk membuat efek dan lain sebagainya, tapi setidaknya bisa dipakai. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Di part kelima ini poinnya adalah instalasi ya. Untuk potensi sudah saya sebutkan tadi di awal, sehingga teman-teman bisa mengambil mana yang didahulukan terlebih dahulu. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS. Barangkali teman-teman belum menonton video part 1, 2, 3, dan 4, bisa ditonton terlebih dahulu untuk mengambil manfaat dari ilmu yang saya bagikan di video tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.